Halo, selamat datang di Lahan Gabut. Halo semuanya, balik lagi di channel Dira Firmansyah di konten Lahan Gabut. Yang dimana ya konten ini dibuat karena gue gabut sih sebenarnya. Dan mungkin udah dijelasin di beberapa episode sebelumnya. Seperti biasa malam hari ini akan ada satu penelpon yang udah gue pilih dari Instagram gue di Instastory. Jadi tadi tuh seperti biasa gue udah bikin Q&A ya. Yang mau cerita itu bisa isi di kolom komentar yang udah disediain sama si Instagram yang Q&A gitu. Terus akhirnya gue pilih satu cerita yang menurut gue menarik. Sebenarnya singkat sih, kayak dia cuma nulis aku ini siapa katanya gitu. Terus pas gue minta, aduh sampai mentok lagi. Terus pas gue minta kayak cerita singkatnya yang 1 menit, gue dengerin kok kayaknya menarik kalau menurut gue, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin anyway, sorry banget kalau di belakangnya agak berantakan lagi, settingannya berubah lagi. Karena sekarang itu gue tag-nya di luar studio. Yang biasanya gue kalau tag konten itu kebanyakan di dalam studio kan. Cuma kalau sekarang itu di luar studio. Alasannya karena apa? Karena ya mungkin buat lo yang udah follow Instagram gue tahu Cindy itu sekarang lagi ngisi. Dan sebenarnya Cindy tuh sebelum hamil nggak terlalu bermasalah sama asap rokok. Dan ketika hamil juga sebenarnya nggak masalah sih. Cuma guanya aja sih yang agak gimana ya, kayak takut aja gitu loh. Makanya mending lebih amannya gue mending di luar aja deh kerjanya. Makanya nih PC gue bawain, kecuali kalau untuk tag podcast teman tidur kayaknya gue tetap di dalam. Cuma resikonya ya gue nggak bisa sambil ngerokok gitu. Dan ini sebenarnya gue pakai alat baru yang kebetulan kalau lo follow di Instagram gue juga, gue baru aja kayak storyin ternyata ada alat yang hampir mirip podcast konsol, hampir mirip yang kayak Rodecaster. Karena kalau misalkan untuk podcast teman tidur yang biasa lo dengerin di Spotify, itu gue pakai alatnya itu Rodecaster, yang dimana itu sesuai dengan kebutuhan gue banget gitu. Cuma emang harganya agak lumayan sih menurut gue juga. Dan gue butuh waktu untuk menabung agar bisa membeli alat itu gitu. Tapi ini gue dapet alat yang jauh banget lebih murah, terus lebih kecil juga. Dan gue juga baru tahu ternyata ada satu toko yang di Bandung juga, dia tuh ngejual beberapa alat ya kayak untuk perlengkapan starter pack podcaster gitu. Dan gue baru nemu sih. Terus tadi juga gue baru kesana pas sore-sore malam nyampe rumah, terus gue storyin kayak wah ini alat keren banget sih. Dan khususnya buat lo yang mungkin lagi mau merintis podcast dan membuat podcast, kayak lo harus kepoin si tokonya deh. Karena buat gue pribadi aja kayak yang pemain podcast dari tahun 2019 tuh kayak yang wah gila, gue baru nemu sih ada toko yang apa ya, seniat ini untuk kayak ngebundling package kayak lo kalau mau bikin podcast tuh yang kayak gini. Meskipun di luar sana mungkin ada juga tapi yang nggak proper. Tapi ini termasuknya kalau menurut gue proper. Oleh karena itu ya gue tiba-tiba beli aja gitu yang ini. Karena gue mikirnya ini kayaknya bisa jadi daily driver gue ketika gue mau bikin tag ketika gue mau bikin podcastnya di luar gitu. Karena kalau gue harus bawa roadcaster itu ukurannya kan gede dan agak ribet aja gitu dibawa kemana-mananya. Tapi kalau ini kecil. Dan mungkin nanti gue bakal ngebahas ini di video yang berbeda. Jadi tungguin aja buat lo yang mungkin pengen buat podcast atau udah punya podcast, bisa upgrade kualitas audionya. Dan ini audionya kurang lebih kayak gini. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung telepon orangnya aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kania. Halo. Belum tidur? Belum. Orang 5 menit yang lalu gue telepon, ya lo belum tidur ya. Gue tuh openingnya selalu kayak gitu, kenapa ya? Nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Sorry. Kania, lo apa kabar? Ya,
Alhamdulillah baik Kak Dera. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Aktivitas lo sekarang apa? Sekarang karena baru lulus, jadi lagi cari-cari kerja. Oh Lagi lo, jadi pengangguran kali ya. oh, oh lo baru lulus. Iya. Oh, berarti lulusan angkatan 2020 apa 21? 2019-2020. Oh, 2019-2020. Oke kan Nia, Ya. tadi itu kan gue udah baca tuh jawaban yang lo kirim di kolom komentar yang gue posting di Instastory. Nah, Mm-mm. karena gue tertarik untuk dengerin cerita lo dan kayaknya seru sih gitu. Mungkin biar tidak terlalu memakan waktu, gue berikan kesempatan lo untuk cerita kurang lebih 8-10 menitan. Jadi ceritanya gimana tuh kan? Jadi eh, aku baru aja selesai menyelesaikan masalah yang menurut aku ini rumit, sangat rumit banget. Sangat rumit banget. Aku, mm-mm, aku kenal sama seorang pria yang sebenarnya belum lama juga aku kenal, Oke, sekitar akhir September. akhir September. Setelah aku wisuda. Oke, Terus aku kenal dia di salah satu instansi pelayanan masyarakat di Kota Cirebon. oke, terus? Terus di situ akhirnya karena kita kenal dekat, insight dia baik, dia sopan, dia ramah. Oke, Eh, ada satu hal yang membuat aku mungkin sedikit terpikat ya sama dia. Akhirnya di awal November aku mulai berpacaran sama dia. oke. Akhirnya lo memutuskan untuk memiliki komitmen sama dia. Ya, Oke, terus? karena entah itu sebuah rayuan atau itu cara dia meyakinkan ya Kak, akhirnya aku berani. Oke, rayuan, Tapi rayuan gimana sih maksudnya? rayuan enggak, kayak dia tuh bilang kalau aku tuh sekarang lagi cari calon istri, aku pengen berkomitmen, aku Oh, pengen segera menikah karena oh, umur aku sama dia juga cuma beda 2 tahun. Dia 2 tahun di atas aku, jadi ya saat itu aku percaya gitu Kak, ya udah deh, oke gitu. Akhirnya oke, aku mulai mempercayai dia dengan banyaknya keistimewaan mungkin ya, kebaikannya dia. oke, Terus singkat cerita juga di awal Januari ada salah satu teman aku yang ngasih tahu aku salah satu aplikasi nih Kak. Boleh dibilang nggak aplikasinya apa? aplikasi dating apps ya? Get kontak. Oh, Get Kontak. Oh, yang biar lo tahu apa? Lo tahu Tahu nomor lo di orang-orang save tuh. namain kita di kontak mereka tuh apa gitu tuh Kak. Oh, ya 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 ya. Oke oke oke. Mm-mm. Terus terus Dengan nggak sengaja aku lihat kontaknya dia dan ternyata banyak banget nama-nama romantis Kak. nama Jadi mantan romantis. aku ini namanya Dani. Ya, Oke. jadi di situ tuh ada yang namain Daniku sayang, terus Daniku emot love, Daniku emot bibir gitu. Serius Tapi lo? yang tapi yang lebih kagetnya lagi, di situ banyak juga yang namain dia dengan nama-nama yang menurut aku itu buruk banget Kak. Jadi ada yang namain dengan penipu, pembohong ulung, Wah, serius? playboy, fuckboy, serius. Terus maaf ya kayak raja hutang gitu-gitu. Di situ Oh, aku kaget banget Kak, sumpah aku kaget. oke. Akhirnya itu aku ingat banget itu jam 12 malam aku chat dia, Ah, aku minta penjelasan dia. Yang ada dia benar-benar marah, dia berpikir kalau aku tuh nggak percaya sama dia, kalau aku lebih percaya sama aplikasi-aplikasi itu. Gitu. Akhirnya di oh. hari itu juga, di malam itu juga kita putus. Hah? Di Saat itu malam aku di malam hari itu juga lo putus? putus Kak. Oke. Di Gara-gara situ putus. ini apa namanya? Aplikasi yang tadi lo bilang. Iya, gara-gara aplikasi Get Kontak. Karena dia mikirnya kalau aku lebih percaya sama aplikasi itu daripada sama dia gitu. Tapi lu berani yakin nih, maksudnya lu berani jamin kalau misalkan tuh aplikasi tuh valid gitu. Nah, itu dia Kak. Itu yang bikin aku juga bingung.
Cuma Oke. kan kalau saat itu kan aku ke makan hawa nafsu ya, kayak emosi kan. Ya Oh. kaget aja gitu Hmm. loh. Sampai akhirnya lu Ternyata putus ya malam emosinya itu. dia lebih besar. Iya, Oke, terus gimana? Pas udah putus itu. pas udah putus, tapi kita tetap berhubungan baik meskipun kadang pakai bahasa yang emosi atau itu kita juga sempat-sempat ketemu juga cuma buat main ngopi bareng, Oh, sekedar gitu aja. oke. Sampai pada akhirnya waktu awal April kemarin, Ya, dia tuh sempat ngajakin aku buat liburan. liburan bareng. Liburan bareng itu padahal kita udah putus ya, kayak Oke. itu kita udah putus. Nah, di sela-sela itu aku bukan di sela-sela itu, setelah pulang liburan, aku upload foto di Instagram sama dia. Nah, di sini Oh, awal masalah itu berkembang. loh, kenapa? Jadi aku tuh nggak tahu Kak kalau salah satu followers aku itu ada yang pakai fake account dan ternyata itu salah satu mantannya dia. Padahal selama ini dia itu bilang kalau Instagram dia tuh udah nggak kepake gitu. Dan aku pun nggak pernah nyari tahu circle-nya dia, teman-temannya dia, atau lingkungannya dia gitu. Kan kalau misalnya kita nyari tahu kan kita bisa follow-followan sama teman-temannya mereka kan Kak. Ya, ya, ya. Tapi kan aku nggak pernah nyari tahu. Terus tiba-tiba ada salah satu fake account yang nanyain, kamu pacarnya Dani? Kamu udah berapa lama sama Dani? BTW aku pacarnya Dani loh. Dan itu tuh bukan satu, dua akun ya Kak. Serius lu? Tapi banyak. Serius. Wow. Bahkan ada salah satu akun fake ya Kak. Hmm. Ini namanya, Oke. dia ini ngirimin screenshotan DM-annya dia sama salah satu mantannya Dani. Oke. Namanya. Oke. Nah, di situ tuh emang si Kak Dani itu sempat cerita sama aku kalau dia tuh pernah gagal nikah. Ya. Padahal dia udah pacaran 3 tahun, tapi dia cerita sama aku kalau ini eh ya dia lebih memilih laki-laki lain lah ya, yang Oke. jabatannya lebih tinggi gitu. Oke, oke. Nah, tapi dari screenshotan chatan salah satu mantannya ini Kak sama si ini, Hmm. si ini cerita sama si itu kalau misalnya dia gagal nikah sama Dani karena Dani itu udah selingkuh hampir lebih dari 5 kali. Lebih dari lima Oh. kali. Jadi alasan yang Dani sampein itu ternyata Bohong. bohong kalau berdasarkan Mm-mm. dari screen capturean yang dari fake itu. Ah. Mm-mm. Nah terus dari situ karena banyak banget fake account yang masuk ke aku, akhirnya aku cari itu Kak salah satu followersnya. Ternyata ada salah satu akun si punya ini. Nah di situ Ah. aku tuh ya di situ aku eh, antara percaya dan nggak percaya gitu karena di situ juga cerita ke si ini dengan bahasa-bahasa yang buruk banget, jadi kayak ngejatuhin si Dani. Oke. Tapi nggak tahu kenapa saat itu aku tuh bener-bener percaya banget Kak sama Dani kalau Dani itu nggak seperti yang diceritain sama. Ah, oke. Mm-mm. Nah saat itu aku mulai memberanikan diri buat chat si ini Kak. Aku Hmm. chat sama, aku minta tolong sama buat nggak ngejelek-jelekin namanya Dani lagi gitu loh, buat nggak Ah. ngebeberin Jadi lo aib ya, meskipun ya hmm. terlepas dari benar atau enggaknya Dani seperti itu, ya aku minta dia buat berhenti gitu, buat ngejelek-jelekin. Karena Kak, ternyata yang fake account itu bukan cuma eh, ngusik aku aja, tapi ternyata ngusik adiknya juga, adiknya si Dani. Oh, adiknya mantan lo berarti ya di Iya, sini. itu yang bikin aku akhirnya memberanikan diri buat chat, buat berhenti ngejelek-jelekin si Dani gitu Kak. Karena imbasnya tuh ke adiknya juga, ke ibunya juga. Hmm. Oke, oke.
Terus. Terus juga sempat minta ini. Jadi itu bilang Kak sama si kalau si Dani ini punya hutang. Terus suka mainin gitu-gitulah pokoknya intinya. Terus si ini minta si buat datengin rumahnya Dani buat nagih langsung ke orang tuanya dengan tujuan orang tuanya tuh biar tahu sifat dan karakter Dani itu seperti apa gitu. Tapi kan Kak, orang tuanya Dani kan udah nggak muda lagi. Iya Terus dong. akhirnya Pasti udah tua. iya, Masa orang tuanya Dani lebih muda? Iya, 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 iya. Oke, iya terus. maksudnya udah gitu. Terus akhirnya si dan fake account lainnya itu nyerang akun Instagramnya adiknya Dani. Wow. Sampai akhirnya ibunya Dani Kak yang ngebales pakai VN sambil marah-marah gitu. Dan di sini yang bikin aku sedikit nggak terima ya, kenapa kok si bisa nyuruh apa ya Kak buat nyerang apa ya atau buat ngasih tahu gitu ya ke orang Mhm. tuanya gitu loh, kenapa tidak dengan yang bersangkutannya aja Iya. gitu. Sampai adiknya ini bener-bener ketakutan Kak, dia nggak berani buka akun Instagramnya lagi karena banyak banget fake account yang gitu. Oh, serius loh? Nah iya, iya Sebanyak bener Kak, itu sampai emang? dia iya sampai dia tutup akun sementara, terus dia matiin permintaan pesan. Dan Oh. begitupun aku juga melakukan hal yang sama. Aku sempat off dari Instagram beberapa hari gitu, kurang lebih seminggu. Karena banyak banget yang itu deh, Yang yang nanyain. kasarnya kayak nanya dan neror beda dikit ya jatuhnya ya. Nah iya Kak, bukan Hmm. cuma nanya dan error ya, tapi mereka juga maksa aku buat cerita. Lo juga korbannya Dani, lo juga harus berani ngomong, lo juga Oh. harus datengin ke orang tuanya gitu Kak. Padahal apa yang Dani perbuat ke mereka itu nggak pernah terjadi sama ke aku gitu loh. Oke, oke. Terus. Nah terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya aku chat terus akhirnya ya, bilang makasih sama aku udah nyadarin masalah ini. Terus dia juga ngaku kalau apa yang dia lakuin salah gitu. Karena aku juga nyeritain keadaan orang tuanya Dani juga ke dia gitu. Hmm. Tapi sebenarnya Kak, terlepas dari ini semua ya, buat aku emang ini masalah udah selesai. Oke. Cuma aku juga bingung Kak, yang aku lakuin ini benar atau salah gitu. Apa tuh? Aku takut kalau sebenarnya ya, misalnya Dani itu memang seperti itu gitu. Berarti aku udah membela orang yang salah ya Kak. Tapi kalau misalnya Dani nggak seperti itu ya, ternyata aku membantu orang yang aku sayang gitu Kak. Sebenarnya aku membantu dia juga karena aku melihat ke orang tuanya, ke adiknya, ke Hmm. lingkungannya dia yang kena imbasnya. Oke. Karena menurut aku sih ini udah benar-benar keterlaluan banget Kak ngejelek-jelekin si Dani. Hmm. Tahu rumahnya Dani gitu. Ah, sampai ngasih tahu rumahnya Dani. Iya, ke fake-fake akun ini Oh. biar dateng gitu Kak. Oh, iya, 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 iya. Tapi sorry banget ya. Sebelumnya gue boleh nanya gak sih? Kalau misalkan Boleh. di pikiran lo itu udah ada kayak bayang-bayang, oh dan itu ternyata kayak gini ya. Yang pertama kan lo lo tahu dari aplikasi yang kita bisa tahu tuh kontak nomor yang ini nih disimpan di orang-orang tuh apa sih kira-kira. Terus ditambah Mm-mm. lagi lo banyak banget di DM sama orang-orang yang katanya dia pernah bukan apa ya, dia pernah disakitin sama cowok yang kebetulan mungkin sama yang lagi deket sama lu karena lu pada saat itu ngeposting ketika liburan ya. Mm-mm. Nah, nah maksud gue apa yang melatar belakangi lo kayak lo tuh masih sayang gitu. Tadi kan lo sempat mention kayak ya mungkin kalau emang iya Dani itu nggak seperti itu mungkin bentuk apa tadi ya kalau nggak salah Kasih intinya sayang aku kasih sama sayang dia. lo sama dia gitu. Nah, maksud gue pengen tahu apa sih yang bisa sampai bikin lo tuh sebegitunya gitu sama nih cowok? Karena itu Kak yang pertama aku ceritain. Karena inside dia baik-baik banget.
meskipun aku nggak tahu yang namanya cover itu beneran baik atau enggak. Oke. Tapi apa yang diceritain sama fake account itu tidak terjadi sama aku secara langsung ya. Oh, Aku jadi nggak tahu. oke, jadi lu belum pernah ngerasain, maksudnya belum pernah, iya ngerasain kalau lu tuh Mm-mm. diselingkuhin gitu. Kalau yang lain kan kayak Iya. pernah, wah dia selingkuhin sampai berkali-kali gitu, iya nggak? Mm-mm. Mm. Hmm, Dan aku kan kalau kata fake account itu kan kayak mereka juga ditipu ya, kayak si Dani ini sering pinjam uang atau apa gitu. Tapi hmm. nggak pernah ke aku, nggak pernah kayak Oh, gitu loh. ke lu nggak pernah kayak Terus gitu. iya, terus yang kedua mungkin yang mendasari aku karena aku gini ya Kak, aku nggak percaya kalau misalnya buktinya tuh belum kelihatan langsung gitu loh. Yang Oke. get kontak itu kan aku juga mungkin karena kebawa emosi. Terus yang ketiga, aku berpikirannya gini Kak, si ini kan dia emosi ya kayak karena gagal nikah, terus karena diselingkuhin berkali-kali. Aku malah punya pikiran kalau si ini adalah pemilik fake account ini Kak. Oh, Gitu jadi loh Kak. sebenarnya cuma satu orang gitu ya? Satu orang punya Ah, banyak fake, oh jadi tapi lu buat berasumsi seperti itu. nembusin ke banyak orang. Iya, Hmm, itu Kak. niat sih ya Tapi itu. dibalik itu semua juga, Ah, tapi dibalik itu semua juga aku takut kalau misalnya fake account ini ternyata beneran punya mantan-mantan atau punya cewek-cewek yang lainnya. Ini kan keterlaluan Kak, karena udah nyerangnya kan ke keluarga juga, ke orang tua. iya iya iya. I see I see. Maksudnya gue paham maksud lo kemana. Oh jadi lo sebenarnya sekarang tuh lagi kebingungan juga karena lo belum tahu benar-benar faktanya seperti apa ya. Lo pernah coba untuk tanya Iya, sama Dani gak sih? Kayak Dani gue tuh dapet lo yang kayak gini. Orang-orang yang iya, nge-DM gue. iya. Jadi Kak, di situ juga ada kalimatnya si ini ke Hmm. kamu tuh jangan percaya sama Dani kalau Dani itu pinter banget buat beralasan. Pinter banget buat apa ya kan namanya Playing victim. ya ya itu. Oke. Terus kalau misalnya Dani ngejelasin ke kamu, kamu tuh bakalan luluh gitu loh Kak. Dan aku Hmm. tuh udah coba buat ngejelasin ke Dani dan aku pun ngerasa kayak oh iya sih aku percaya sama kamu gitu. Oh dan lu percaya sama Dani gitu ya? Iya, Oke. Ini gue juga nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi thank you banget udah cerita. Dan sekarang mungkin ada yang ingin lo sampaikan gak sih sama Dani? Meskipun ya Dani udah disamarin, tapi ya mungkin di luar sana ada ceritanya yang mirip-mirip sama kayak lo. Mungkin ini bisa mewakili perasaan lo juga gitu untuk orang-orang yang mungkin seperti Dani. Terlepas kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. iya. Aku udah sering sih Kak ngechat dia, aku bilang bener atau enggaknya dari masalah ini, aku minta kamu tetap jadi pria yang hebat, pria yang baik, pria yang soleh, pria yang selalu menghormati kedua orang tuanya dan Amin, menjaga adiknya juga. amin, amin. Karena gimana pun juga eh, surga kamu tuh di telapak kaki mama sampai kapanpun. Sampai Oke. kamu udah punya istri, udah punya anak, udah punya cucu, tapi surga kamu tetap di kaki mama. Jangan kasih beban ke mama, bikin masa tuanya mama lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Iya, Ya, kamu coba buat berkomitmen sama satu wanita dan jangan saling menyakiti. Udah gitu aja sih. weh, keren, gokil, gokil. Wah, thank you banget ya, Kania udah mau berbagi ceritanya. Mungkin sebenarnya Iya, Kak. ini mengingatkan gue sama kejadian. Pokoknya ada deh. Nanti nanti gue ceritain deh. Lengkapnya mungkin nanti lo bisa tonton di YouTube gue ya ketika ini udah beres diedit. Oke, oke. Tapi terlepas dari itu semua, thank you banget udah ngeluangin waktunya untuk bercerita di sini. Dan Mm-mm. kalau tadi lo mendoakan Dani, gue mendoakan lo untuk doa yang terbaik sama halnya seperti apa yang tadi lo sampaikan sama Dani. Iya. Terima kasih banyak, Kak Dera. Aku minta Sama-sama. maaf tadi sempat. Nggak apa-apa, santai, santai, santai.
Oke, Kania thank you ya. Mungkin semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke Kak, Oke, thank you Kania. Bye bye. ya bye. Oke, jadi sebenarnya em, cerita dari Kania ini mengingatkan gue sama cerita yang dialami oleh temennya teman gue. Nggak temennya teman gue sih, temennya cewek gue. Nggak cewek gue, istri gue. Itu ada intinya ada mantan yang kayaknya kesel banget gitu putus sama si apa ya, kayak putus banget putus sama si mantannya ini, tapi jatuhnya dia tuh jadi kayak neror ke ke ceweknya si mantannya sekarang plus ke teman-temannya termasuk istri gua pada saat itu. Tapi ini kejadiannya udah lumayan lama sih. Cuma maksud gue ini jadi kayak gue tuh awalnya kayak nggak percaya pas Cindy cerita kayak ini aku aja sampai dikepoin loh ya, apa instastorynya terus kayak kalau di DM sih kalau nggak salah Cindy belum pernah ya, maksudnya nggak pernah gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh ada yang sampai di DM, terus kayak ada yang di apa ya diumbar-umbar gitu loh kejelekannya, terus bahkan si mantannya pacarnya temennya ini ngasih tahu ke pacarnya si mantannya sekarang kalau misalkan keburukan-keburukan si orang itu gitu. Jadi kayak apa ya? Gue melihat sesuatu yang kayaknya agak apa ya? Agak agak ada yang salah gitu. Salahnya bukan ke personal tapi lebih ke kayak konsep sih, maksudnya em gue anggapnya mungkin orang ini bisa melakukan seperti itu karena mungkin sakit hati yang sebegitunya mungkin ya. Itu yang mendorong dia sampai akhirnya berbuat sesuatu yang mungkin dia nggak pernah pikirin sampai jauh gitu. Karena sebenarnya hal-hal yang seperti ini bisa berbahaya untuk diri orang itunya sendiri yang melakukan hal-hal yang menurut gue cukup tidak baik ya untuk ditiru. Karena ya seperti yang kita tahu sekarang udah ada undang-undang ITE gitu kayak yang perihal sakit hati ya itu tuh sebenarnya karena lo buat sendiri kebanyakan gitu. Makanya di setiap episode, hampir di setiap episode atau di beberapa episode di podcast teman tidur, gue selalu bilang ketika lo mau berkomitmen dengan seseorang, jangan sampai lo melakukan hal yang mungkin sebenarnya tuh di luar kapasitas lo. Ketika lo sudah memperjuangkan atau melakukan hal-hal yang di luar kapasitas lo, itu akan mendorong apa ya, penyesalan di kemudian hari ketika ternyata orang yang lo perjuangkan itu tidak seperti apa yang lo bayangkan gitu. Dan mungkin efeknya jadi kayak ya kayak gini gitu. Dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin dia nggak pernah pikirin gitu. Tapi terlepas dari itu semua, semoga dengan adanya video ini buat lo yang nonton, kalau misalkan lo pernah menjadi posisi orang yang sering menjelek-jelekan orang yang pernah bikin lo sakit hati, kalau boleh gue kasih saran atau apa ya, kasih masukan sebagai mungkin teman yang baik, kalau menurut gue sih baiknya dihentikan ya. Akan lebih tepat ketika lo ngomong itu sama orang yang bersangkutan. Apalagi gue paling gak setuju banget kayak ketika ada orang yang lakuin kesalahan, terus tiba-tiba itu dikaitkan dengan sanak keluarganya atau teman-temannya mungkin. Itu agak apa ya, kayak gak ada kaitannya aja sih. Maksud gue kayak tolonglah lebih dewasa gitu, kayak lo punya masalah sama seseorang ya lo selesain sama orang itunya, tapi jangan sampai kayak kaitin ke orang yang mungkin gak ada kaitannya gitu. Dan kalau posisinya dibalik, gue yakin lo pasti ngerasa sakit banget sih. Makanya di era teknologi atau digital yang seperti ini nih, kadang gue juga agak ngeri-ngeri sedep ya, kayak kok orang enteng banget itu untuk komen sesuatu yang menurut gue kayak anjir nih, orang mikir gak sih kalau misalkan dia sendiri yang baca terus dapat orang komenan kayak gitu tuh bakal sesakit itu. Meskipun kadang gue agak mirisnya tuh itu tuh kadang dijadiin jokes, dijadiin canda tawa gitu. Yang menurut dia ya bercanda doang kali, ya gitu doang, baper gitu. Gue sering melakukan hal-hal yang seperti itu, atau bahkan teman-teman gue juga sering melakukan hal-hal candaan yang seperti itu. Tapi nggak di sosial media. Dan posisinya gue sama orang itu udah kenal banget gitu. Jadi kayak nggak yang orang gue nggak tahu siapa namanya, rumahnya di mana, gue ngobrol aja belum pernah, terus tiba-tiba dia komen kayak gitu.
Terus kalau misalkan ada yang ngomong, oh berarti lo nggak open minded, lo nggak buka kritikan. Gue nggak buka banget kritikan gitu. Maksudnya bahkan ada beberapa DM yang kayak ngasih-ngasih request, masukan kayak, bang kayaknya audio lu agak kurang bagus deh untuk di teman tidur kalau misalkan lo nelfon-nelfon orang. Itu alasannya kenapa gue pindahin segmen yang gue nelfon-nelfon orang itu ke YouTube. Karena maksud gue ada beberapa orang yang suka juga dengan ketika gue nelfon orang lain karena itu bisa bikin relate banget gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang nggak suka dengan adanya suara orang lain. Nah maksudnya gue menerima masukan itu juga, tapi dia memberikannya di apa ya, kayak tempat yang lebih private. Itu gue lebih suka sih. Sama halnya ketika jangan di digital deh, sama halnya kayak ketika kita di dunia nyata ya. Ketika lo salah atau ada teman lo yang mau menegur lo gitu. Terus posisinya di tempat umum, lo pasti bakal lebih nyaman ketika teman lo itu ngobrol berdua tanpa ada orang lain, kayak ngasih tahu atau nasehatin lo atau ya memberikan sesuatu hal yang mungkin menurut dia baik gitu, tapi empat mata gitu, nggak di depan umum. Atau misalkan lo dalam dunia kerja kayak lo tuh dimarahin habis-habisan di depan umum. Itu rasanya nggak enak banget. Itu sama halnya ketika lo di digital, di dunia maya, lo tuh marah-marah sama orang itu tapi di kolom komentar yang notabene di komentar tuh kita bisa baca semua gitu loh. Agak agak ini aja sih, kayak agak ini orang gimana sih? Lo hidupnya di dunia mana gitu. Bukannya gue sok-sokan gimana-gimana, tapi karena ada yang bilang ya itu inilah apa namanya? em, apa SJW ya, SJW orang bilangnya Social Justice Warrior, iya gak sih? Sorry kalau gue salah, koreksi ya. Tapi maksud gue kayak, lo emang nggak pernah mikir apa lo juga kan manusia, mungkin tanpa lo sadari lo juga punya kesalahan gitu. Kayak nggak fair aja ketika lo ada orang yang salah terus lo hujat abis-abisan gitu. Kebayang gak sih maksud gue? Ya kayak gitulah kurang lebih. Gue agak kurang nyaman untuk ngomongin yang kayak gini sih. Cuma mau nggak mau gue harus speak up juga, setidaknya mungkin untuk beberapa pendengar gue yang mungkin dengerin lahan gabut ini berawal dari teman tidur. Semoga ya gue sama lo juga terbiasa untuk membiasakan diri tidak apa ya, ketika kita mau mengucapkan sesuatu, menulis sesuatu, apalagi tulisan kita atau ucapan kita ini ditujukan terhadap orang lain, itu agar bisa dipikir dua kali sih. Maksudnya nih tulisan aman gak ya buat dia gitu, bakal nyakitin hati orang itu apa enggak gitu. Karena ketika hati seseorang itu udah tersakiti, meskipun mungkin pintu maaf itu akan terbuka lebar jika orang itu berlapang dada, tapi kalau misalkan enggak, itu akan sangat membekas. Dan kalaupun dimaafkan, itu tetap ada bekasnya cuy. Jadi ya gue juga menganggap diri gue juga belum sempurna. Kadang kayak ada yang keceplosan, cuma kayak untungnya Cindy kayak agak ngerem gitu. Udah nggak usah ngomongin orang lain. Padahal gue posisinya gue ngomongin orang lain itu berdua gitu. Kayak gue sama Cindy doang, gue ngomongin di depan orang lain. Atau begitupun sebaliknya gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih. Semoga dari episode kali ini ada sisi positif yang bisa lo ambil. Tapi kalau menurut lo ini adalah negatif semua, ya jangan lo ambil. Dan kalau lo suka sama konten video ini, mungkin lo bisa share ke teman-teman lo. Tapi kalau misalkan lo nggak suka, ya udah berhenti di lo aja, nggak usah di share-share. Begitu mungkin dari episode malam hari ini. Dan segitu aja paling. Sampai jumpa di episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.